Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mudah-mudahan kelas 11 hari ini diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini. Dalam masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita semua tidak surut untuk semangat belajar ya. Jadi tetap optimis, jangan pesimis. Sekarang masuk ke materi jaringan nirkabel yaitu bab 2 yang tentang permasalahan jaringan nirkabel dan cara perbaikannya. Mari kita simak. Kabel itu pada kerusakan kabel dan konektor jaringan. Jadi ada kabel, konektor jaringan itu untuk memasukkan kabel LAN untuk terhubung supaya jaringan serat-serat kabel itu bisa terhubung terhadap 3, yaitu kabel serat fiber optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel konektor jenis berat serat ini sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan yang sangat khusus karena perawatan jaringan ini sangat susah karena jika kabelnya terlipat atau sedikit putus maka harus diganti oleh transmitter. Digunakan untuk memotong kabel sehingga permasalahan jaringan ini tidak menyebar ke seluruh kabel jaringan. Yang kedua yaitu jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan kerusakan pada kabel ini adalah seperti longgar, jadi kita suka mau ke koneksi jaringan. Jika nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya atau bisa bertemu tatap muka, juga kalian bisa lihat kabel UTP itu yang suka warna putih dan ada kabel warna-warninya, maka akan terhubung dengan jaringan. Jika kabel ini sunanya longgar, maka pengkabelan salah satu itu putus. Indikasi dapat dilihat dalam indikator, yaitu pada jaringan hub atau switch. Jadi menggunakan kabel UTP ini, kesalahan yang muncul lebih relatif sedikit. Jadi permasalahannya lebih sedikit daripada jaringan-jaringan kabel jaringan seperti yang tadi yang pertama. Yang kedua, jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Jadi, waktu kelas 10 kan kalian belum belajar ya, tapi sudah diperlihatkan nanti jenis-jenis kabel. Kalian bisa cari jenis kabel koaksial. Jadi, jenis kabel ini bulat seperti kabel serat fiber optik, tetapi dia mempunyai elemen tersendiri ya, sehingga bisa menjaga serat kabel. Jenis kabel koaksial ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis kabel lainnya. Jadi ini jenis kabel yang paling lambat. Jika terjadi kerusakan pada kabel ini, maka disebabkan oleh suatu hal. Solusinya kita lihat dahulu, apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak bias, digunakan lagi, tidak bisa digunakan lagi, atau masih bisa. Jika kita tidak perlu menggantinya, maka kita cari saja dengan konektor yang baru. Ini gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Hub switch merupakan terminal atau pembagi signal card. Jadi pada bagian koneksi di part-part itu di lubang-lubang ada hub dan switch itu merupakan penghubung jaringan antara kabel. Jadi network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi. Jadi jika hubnya rusak, maka tidak akan ada koneksi jaringan, walaupun itu WiFi, wireless, maupun yang lainnya, PC tidak akan terkoneksi oleh jaringan. Apabila terjadi kerusakan pada hub, maka dapat dilihat pada lampu indikator power. Jadi ada lampunya mungkin kedip-kedip merah. Apabila lampu indikator power mati, terjadi kerusakan hub, maka pertama kita harus mengecek hub tersebut. Yang kita gunakan memang sudah rusak atau masih bisa digunakan lagi. Namun, jika hub tidak digunakan memang benar-benar positif rusak, maka kita perlu menggantinya dengan hub yang baru di tempat servis khusus. Jadi, digunakan ada tempat servis khususnya untuk hubnya. Nah, selanjutnya itu permasalahan tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing data pada komputer masih disable. Jadi, tidak
berperan aktif. Jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Misalnya kita harus memberikan internet address yang kita gunakan salah satu atau IP itu pada komputer lain supaya diganti dengan IP yang lainnya. Komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Misalnya kita masukkan alamat IP kepada komputer lain untuk bisa memberikan data, maka komputer ini tidak terkoneksi dengan komputer lain, bahkan dengan handphone atau alat-alat lain. Jadi hal ini sering terjadi karena alamat digunakan IP yang kosong lalu diganti dengan IP address, sehingga komputer tidak bisa terkoneksi dengan komputer lainnya. Dengan cara klik start pada rumus ini, misalnya PIC 192.168.0.89. Kalian bisa mencobanya jika pada komputer yang tidak terkoneksi. Yang selanjutnya, tidak muncul local area network connection. Tidak muncul local area connection, yaitu jadi tidak muncul koneksi, suatu wilayah terkoneksi dengan network ini. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter. Jadi yang diharuskan dilakukan adalah menginstal driver dulu, menginstal driver network adapter. Biasanya lalu kita sudah menginstal driver akan muncul local area connection. Icon LAN area connection tidak berkedip biru. Jika icon ini tidak berkedip biru, hal ini sering terjadi karena kita dalam memasang konektor. Mungkin ada kesalahan dalam pemasangan konektor. Coba lihat lampu indikator pada konektor, apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih mencoba, periksa konektor hub. Dikoneksikan atau belum. Nah, jika belum connect hingga lampu indikator pada hub menyala pada komputer, muncul menu connection 100 MB per second, maka IP yang kita gunakan sama dengan komputer lain. Berarti gunakan program IP scan untuk melihat IP kita supaya IP ini aktif dan tidak masih kosong. Nah, yang selanjutnya ini yang paling sering terjadi yaitu lupa membayar tagihan wireless. Jadi, walaupun bukan masalah teknis, tapi kalau hal ini terjadi akan membuat kita tidak dapat terkoneksi. Jadi, semua itu aliran jaringan akan terputus karena kita terlambat membayar tagihan 1 atau 2 bulan dan kemungkinan jaringan itu akan dicabut oleh providernya. Ya, untuk mencegahnya maka kita harus mengingat tanggal dan juga rajin menabung untuk menyisihkan uangnya untuk membayar tagihan tersebut. Ada yang ingin bertanya, silakan komen dan japri. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Sampai pertemuan berikutnya. Ingat, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Maka, jika kalian ingin sukses, buatlah dari kalian ini harus lebih baik dari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.